di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan pagi ini Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya singkapkan segala yang terselubung dalam firman-Mu, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami di saat kami mendengarkan firman-Mu, di saat kami merenungkan firman-Mu. Bapa, buka mata hati rohani kami untuk kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, kalau kita menjadi percaya kepada Allah, percayalah bahwa itu semua adalah kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Dari sekian banyak orang di dalam dunia ini, Allah sudah memilih kita untuk kita menjadi percaya kepada Allah. Bukan kita yang telah memilih Allah, tapi Allah lah yang sudah memilih kita. Tetapi saudara, di dalam kehidupan ini tidak cukup bagi kita hanya untuk percaya saja kepada Tuhan, tapi kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu apapun yang kita ketahui di dalam firman Tuhan, apapun yang sudah kita dengar di dalam firman Tuhan, hendaknya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena dalam Injil Lukas 12 ayat 47, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Saudara, Allah kita bukanlah Allah yang keras atau Allah yang kejam. Kita harus ingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia begitu sengsara, dia ditelanjangi, dia diludahi, dia diberi mahkota duri, dia dipermalukan. Darah Tuhan Yesus lebih sengsara daripada kita. Apa yang kita alami di dalam hidup ini tidak seberapa dibanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia melakukan yang terbaik untuk kita. Dia setia, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib. Allah sudah memilih kita. Allah sudah memanggil kita sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita. Bahkan sejak dunia belum dijadikan, Allah sudah memanggil kita untuk kita menjadi percaya, untuk kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Bagaimana semuanya ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa mengerti rencana dan panggilan Allah, kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Semua adalah rahasia Allah di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Allah memberitahukan kepada kita tentang panggilan dan pilihannya. Terkadang melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui firman Allah, melalui peneguhan dari hamba-hamba Tuhan. Semua ini tidak bisa dimengerti dengan akal pikiran kita manusia. Tapi saudara, percayalah bahwa Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat peduli dengan kehidupan kita. Dan tanpa kita sendiri sadari, perhatian Allah
selalu tertuju kepada orang-orang yang dikasihinya. Lalu saudara, setelah kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kita dilindungi, kita dipelihara, dipilih oleh Allah, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Itu kita harus melakukan, kita berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Kita harus melakukan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, bahwa kita mengasihi Allah, sehingga kita melakukan sesuai dengan apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Orang yang melakukan kehendak Allah, dialah yang akan masuk di dalam kerajaan sorga. Tapi orang yang tidak melakukan kehendak Allah, ia disamakan melakukan kejahatan dan dia tidak dikenan oleh Tuhan. Di dalam Injil Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelas dalam firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan berkata bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi sia-sia saja ibadah kita kepada Allah kalau kita tidak melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita semua dikatakan adalah sebagai pembuat kejahatan. Jadi kita melakukan apa yang menjadi perintah manusia di dalam kehidupan kita. Jadi dalam kitab Amsal dikatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi serahkan hidup kita hanya kepada Allah. Roh, jiwa, dan tubuh kita, hati, pikiran kita, supaya Allah menolong dan menyertai, memberi kemampuan, kekuatan, perlindungan di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita perbuat dijadikan Allah berhasil dan terlaksana. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan seterusnya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus
berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudara, tidak cukup bagi kita untuk kita hanya mengerti firman Tuhan, untuk kita mengetahui firman Tuhan, tapi kita harus melakukan apa yang sudah menjadi kehendak Allah, perintah Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak berdosa kepada Allah. Di dalam kehidupan ini, di dalam kita hidup di dunia ini, ada batasnya. Firman Tuhan katakan bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setelah kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah? Apakah boleh kita berbuat dosa? Sekali-kali tidak, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi saudara, di dalam kehidupan ini, kalau kita tahu yang terbaik untuk kita perbuat di hadapan Allah, tapi kita tidak melakukannya, kita sama dengan orang yang berdosa. Saudara, kita hidup di dalam dunia ini ada batasnya. Ada saat di mana kita meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya selama kita masih diberi kasih karunia oleh Allah untuk kita beroleh umur yang panjang, baiklah kita melakukan yang terbaik untuk Allah, untuk kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Memang hal itu tidak mudah untuk kita lakukan, tapi dengan kekuatan yang daripada Allah, kita pasti mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan kita kekuatan, Allah akan memberikan kita pertolongan, kemampuan untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah, kasih sayang Allah, pengampunannya semakin berlimpah di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, semua adalah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, hal ini berarti juga kita mengizinkan kuasa kegelapan menguasai kehidupan kita. Dan apa saudara yang akan terjadi? Roh Allah akan keluar dari diri kita. Roh Allah akan meninggalkan kita. Karena roh Allah itu roh yang lembut. Jadi jangan sampai kita bertekun di dalam dosa. Karena itu sama dengan kita tidak berpakaian pesta ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan orang yang tidak berpakaian pesta, dia akan dibuang ke dalam neraka, dicampakkan ke dalam api kekal. Di sanalah akan terdapat ratap dan kartak gigi. Jadi saudara, mari dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan yang daripada Allah, biarlah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat, Raja Daud pernah melakukan dosa yang fatal di hadapan Allah, yaitu dengan berbuat zina dengan Batseba dan membunuh suaminya di medan perang. Tetapi Daud memiliki hati yang hancur di hadapan Allah.
Daud mengakui segala dosa dan kesalahannya kepada Allah, sehingga Allah mengampuni dosanya. Dan Alkitab mencatat bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Allah. Jadi saudara, mari kita mengikuti jejak langkah dari Raja Daud ini, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Tapi lain halnya dengan Raja Saul. Raja Saul seorang yang dipilih oleh Allah, tetapi Raja Saul ditolak oleh Allah pada akhir hidupnya. Itu sebabnya saudara, mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita melakukan apa yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kekuatan yang Allah berikan untuk kita melakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Amin. Puji Tuhan saudara, saya mengajak kita kembali berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau saat pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari Tuhan, ajar kepada kami untuk kami, oh Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat setia Tuhan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.